Bisikan maut dari Danau Nyos. Malam itu, 21 Agustus 1986 adalah malam yang biasa di lembah sekitar Danau Nyos, Kamerun. Udara sejuk turun dari perbukitan, membawa aroma tanah basah dan asap kayu bakar yang samar. Di desa-desa kecil yang tersebar di sepanjang tepiannya, kehidupan berjalan dalam ritme yang telah diwariskan turun-temurun. Anak-anak, setelah lelah bermain sepanjang hari, telah bergulung di bawah selimut tipis. Para orang tua berbincang dengan suara pelan di beranda, sementara anjing-anjing desa sesekali menyalak malas pada bayangan malam. Danau Nyos sendiri terhampar tenang, permukaannya yang gelap memantulkan keliri bintang-bintang Afrika seolah ia adalah penjaga lembah yang damai. Di salah satu gubuk sederhana, seorang ibu bernama Aminah baru saja menidurkan putranya yang bungsu. Ia tersenyum menatap wajah pulas itu, lalu melangkah keluar untuk menghirup udara malam. Ia memandang ke arah danau, sumber kehidupan mereka. Airnya memberi mereka ikan, tanah di sekitarnya subur untuk bertani. Bagi Aminah dan ratusan penduduk lainnya, danau itu adalah berkah. Lalu, tanpa peringatan, kedamaian itu pecah. Pukul 9 malam, suara aneh terdengar dari jantung danau. Bukan suara guntur atau ledakan biasa. Ini adalah suara gemuruh yang dalam dan berat, seolah sesuatu yang raksasa dan purba terbangun dari tidur panjangnya di dasar air. Dum! Getarannya terasa hingga ke tulang. Aminah terkesiap, memegang tiang gubuknya. Anjing-anjing yang tadinya tenang, kini melolong panik. Beberapa orang berlari keluar rumah, menatap ke arah danau dengan cemas. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka saksikan seumur hidup. Permukaan danau yang tadinya seperti cermin, kini bergolak hebat, mendidih di bawah cahaya bulan. Kemudian, dari pusat gejolak itu, sesuatu mulai bangkit. Kabut putih pekat, lebih padat dari kabut pagi manapun, membubung setinggi ratusan meter ke udara. Namun, ia tidak terbang ke langit. Sebaliknya, kabut itu tumpah ke tepi danau dan mulai merayap. Bergerak bukan seperti awan yang ditiup angin, melainkan seperti gelombang tak terlihat, monster bisu yang lapar. Karena lebih berat dari udara, ia memeluk kontur tanah, mengalir menuruni lembah, menyusuri jalan setapak, dan memasuki setiap celah desa. Di dalam rumahnya, Aminah merasakan hawa dingin yang aneh menyergapnya. Udara terasa berat dan menyesakkan. Ia mulai terbatuk, sebuah batuk kering yang menyakitkan. Kepalanya tiba-tiba pusing. Ia teringat putranya. Dengan sisa tenaga, ia bergegas masuk, berniat memeluk anaknya, melindunginya dari bahaya yang tak ia mengerti. Namun, kakinya terasa seperti timah, pandangannya mengabur, dan dunia di sekelilingnya berputar sebelum akhirnya menjadi gelap gulita. Ia terkulai di lantai, hanya beberapa langkah dari tempat tidur anaknya. Di seluruh lembah, skenario serupa terjadi dengan kecepatan mengerikan. Orang-orang yang terbangun oleh suara gemuruh itu terbatuk hebat, lalu jatuh pingsan di tempat tidur mereka, di depan pintu rumah, atau di tengah jalan. Sapi-sapi di kandang yang tadinya melenguh gelisah, tiba-tiba roboh dalam keheningan. Burung-burung yang bertengger di dahan-dahan pohon berjatuhan seperti buah matang. Serangga-serangga pun berhenti berdengung. Dalam hitungan menit, gelombang senyap itu telah merenggut napas dari setiap makhluk hidup di jalurnya. Lembah yang tadinya hidup itu kini membeku dalam kesunyian mutlak. Ketika matahari pagi akhirnya terbit, sinarnya yang keemasan menyingkapkan pemandangan yang surreal dan mengerikan. Desa-desa itu tampak utuh. Tidak ada rumah yang hancur, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Namun, tidak ada kehidupan. Pintu-pintu rumah terbuka, panci masih di atas tungku yang mendingin, tetapi tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada kokok ayam jantan, tidak ada panggilan dari para gembala. Desa itu telah berubah menjadi kota hantu.
Tim penyelamat pertama yang tiba beberapa hari kemudian tertegun ngeri. Mereka menemukan lebih dari 1.700 mayat manusia dan ribuan ternak tergeletak di mana-mana. Yang paling menghantui adalah ekspresi mereka. Wajah-wajah itu tampak tenang, seolah mereka hanya tertidur lelap dan tidak akan pernah bangun lagi. Tidak ada luka, tidak ada tanda kepanikan. Mereka hanya berhenti bernafas. Dunia pun bertanya-tanya, apa yang telah membunuh mereka? Wabah misterius, senjata kimia, atau kutukan kuno dari danau itu? Para ilmuwan dari seluruh dunia datang. Mereka mengenakan pakaian pelindung, mengambil sampel air danau yang kini kembali tenang, menguji udara, dan memeriksa para korban. Perlahan tapi pasti, rahasia mematikan Danau Nyos terungkap. Itu bukanlah ulah manusia atau roh jahat, melainkan fenomena alam yang langka dan mengerikan, limnic eruption. Selama berabad-abad, dasar Danau Nyos yang merupakan kawah vulkanik telah membocorkan gas karbon dioksida (CO2) dari mantel bumi. Tekanan air danau yang dalam menahan gas itu di dasar, melarutkannya dalam jumlah yang tak terbayangkan, mengubah danau itu menjadi bom waktu soda raksasa. Pada malam nahas itu, sesuatu, entah tanah longsor bawah air atau aktivitas vulkanik kecil, mengguncang lapisan air, memicu pelepasan gas yang katastrofik. Miliaran meter kubik CO2 menyembur ke permukaan, menciptakan awan raksasa yang tidak berbau dan tidak berwarna. Awan gas inilah yang merayap menuruni lembah, menggantikan oksigen di udara, dan membuat semua makhluk hidup mati lemas dalam hitungan nafas. Tragedi itu meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga pelajaran yang berharga. Untuk mencegah bencana serupa terulang, para insinyur internasional merancang sebuah solusi. Mereka menanam pipa-pipa raksasa yang menjulur dari permukaan hingga ke dasar danau. Pipa-pipa ini bertindak seperti sedotan, memungkinkan gas karbon dioksida yang terperangkap di dasar untuk keluar secara perlahan dan aman ke atmosfer. Hari ini, jika Anda mengunjungi Danau Nyos, Anda akan melihat pemandangan yang aneh namun menenangkan. Sebuah air mancur abadi yang menyembur di tengah danau. Itulah pipa-pipa yang sedang bekerja, membiarkan danau itu bernafas. Lembah di sekitarnya perlahan mulai hidup kembali. Namun, bagi mereka yang selamat dan bagi dunia, danau itu tidak akan pernah sama lagi. Setiap desis gas yang keluar dari pipa itu adalah pengingat abadi. Pengingat akan malam ketika danau yang indah berhenti memberi kehidupan dan justru membisikkan maut. Pengingat bahwa di bawah keheningan alam yang paling damai sekalipun, terkadang tersimpan kekuatan yang mampu mengubah surga menjadi pemakaman dalam sekejap mata. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sampai jumpa di kisah yang lain. Salam.